di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sudah. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Oke, terima kasih ya sudah join di kelas tutorial Fisika Dasar 2 ini. Pengganti kelas kemarin ya, harusnya hari Jumat, terus kita geser di hari Sabtu jam 1 siang gitu. Nah, selamat berjumpa kembali di tutorial Fisika Dasar 2 kelas TPB 8B. Nah, di mana dalam pertemuan ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-8 gitu. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas materi tentang osilasi elektromagnetik dan arus bolak-balik. Nah, capaian pembelajaran dalam tutorial kali ini, yang pertama kita mampu memahami osilasi pada rangkaian LC, kemudian yang kedua mampu memahami osilasi teredam pada rangkaian RLC, yang ketiga kita mampu memahami rangkaian seri RLC, selanjutnya yang keempat mampu memahami daya pada rangkaian arus bolak-balik, dan yang kelima itu mampu memahami tentang transformator. Nah, ini adalah kelima capaian yang ingin kita capai dalam pembelajaran tutorial kali ini gitu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke soal dan pembahasannya, di sini saya ingin mereview sedikit materi tentang osilasi elektromagnetik dan arus bolak-balik. Coba perhatikan di sini. Di sini ada energi transfer dari rangkaian LC. Nah, di mana total energi itu diperoleh dari ini ya, energi medan listrik ditambah energi medan magnetnya gitu. Di mana energi medan listrik itu sama dengan setengah Q kuadrat dibagi C, dan energi untuk medan magnet itu sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Di mana Q adalah muatan pada kapasitor, dan arus itu adalah dan I adalah arus pada induktornya gitu. Sehingga nanti diperoleh bahwa total energi pada rangkaian LC itu sama dengan energi di muatan pada rangkaian LC dan osilasi, current oscillation, di mana osilasi untuk rangkaian LC persamanya ini ya, itu induktansi dikali D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 1/C dikali Q itu sama dengan 0. Nah, di mana muatan itu sama dengan Q total, ya. Di sini simbolnya Q besar, cos omega T dikali fasanya, omega T ditambah fasanya. Nah, kemudian omega di sini itu sama dengan 1 dibagi akar L dikali C, induktansinya dikali kapasitansi kapasitornya. Nah, kemudian arus ini itu sama dengan minus omega Q dikali sin omega T plus fasanya. Nah, selanjutnya untuk osilasi teredam di sini, osilasi teredam itu pada rangkaian RLC persamanya seperti ini ya, induktansi dikali D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R hambatannya dikali DQ per DT plus 1/C dikali Q dengan 0. Nah, di mana Q di sini itu sama dengan ya, solusi dari persamaan diferensial di atas itu sama dengan Q sama dengan Q total dikali eksponensial pangkat minus RT ya, per 2L dikali cos omega aksen T plus fasa. Nah, di mana omega aksen ini itu sama dengan akar omega kuadrat minus R dibagi 2L kuadrat ya. R di sini adalah hambatannya, L adalah induktansinya. Nah, kemudian arus bolak-balik untuk osilasi terpaksa. Di sini ada ya, GGL atau epsilon. Nah, epsilon itu sama dengan epsilon M dikali sin omega D kali T. Omega D di sini adalah frekuensi sudut angular ya, driving atau frekuensi sudut sumbernya. Nah, di mana arusnya itu I sama dengan I total dikali sin omega D T minus fasanya. Nah, kemudian ada resonansi. Resonansi di sini arus ya, arus pada rangkaian RLC itu bisa kita peroleh dari I sama dengan epsilon M dibagi R-nya, dibagi dengan hambatannya. Nah, selanjutnya ada beberapa elemen pada rangkaian tunggal
Nah, yang pertama itu pada hambatan, di mana potensial pada hambatan itu sama dengan I kali R ya. Di hukum Ohm kan ada potensial itu sama dengan arus dikali hambatannya. Nah, bagaimana untuk potensial pada kapasitor? Jadi potensial pada kapasitor itu sama dengan I arusnya dikali XC. XC di sini adalah capacitive resistance, di mana XC itu sama dengan 1 dibagi omega D dikali kapasitansi kapasitor. Nah, untuk potensial induktor bagaimana? Untuk menghitung potensial pada induktor itu sama dengan arusnya dikali XL. XL itu adalah inductive resistance, di mana XL itu sama dengan omega D dikali induktansinya. Nah, selanjutnya untuk rangkaian RLC seri ya, rangkaian seri RLC, di mana arus pada rangkaian seri RLC itu sama dengan epsilon M dibagi akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. XL minus XC ini dalam kurung kuadrat. Nah, di mana XL ini nanti kita substitusi dengan persamaan ini, ya, omega D dikali L, kemudian yang XC ini kita substitusi dengan persamaan yang ini, 1 per omega D dikali C. Nah, akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat ini kita sebut juga bisa sebagai impedansi. Maka dapat kita tulis arus pada rangkaian seri RLC itu sama dengan epsilon M dibagi dengan impedansi. Impedansi di sini kita simbolkan sebagai Z besar, Z kapital ya. Nah, untuk menghitung fasa, ya, konstanta fasa pada rangkaian seri RLC itu menggunakan persamaan ini, tan fasa sama dengan XL min XC per R dibagi dengan hambatannya. Nah, selanjutnya itu ada daya. Daya pada rangkaian seri RLC, daya rata-rata itu dapat kita peroleh dengan menghitung dari persamaan IRMS kuadrat dikali R atau epsilon RMS dikali IRMS dikali cos V atau cos fasanya, di mana RMS ini adalah root mean square. Nah, untuk menghitung RMS ini, baik itu arus, potensial, dan epsilon ya, maka untuk IRMS itu sama dengan I dibagi akar 2, kemudian potensial atau tegangan RMS itu sama dengan V dibagi akar 2, dan untuk epsilon RMS itu sama dengan epsilon M per akar 2. Gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada transformator. Nah, untuk menghitung tegangan ya pada transformator itu bisa menggunakan persamaan ini. Jadi nanti di transformator itu ada namanya primer dan sekunder ya. Di mana untuk tegangan sekunder itu sama dengan tegangan primer dikali N di sini adalah jumlah lilitan ya, jumlah lilitan sekunder dibagi jumlah lilitan primer. Kemudian bagaimana untuk menghitung arus pada transformator? Itu menggunakan persamaan ini. Arus sekunder itu sama dengan arus primer dikali jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder. Gitu. Kemudian untuk menghitung resistansi ekuivalennya pada transformator itu sama dengan kuadrat dari jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder dikali dengan hambatannya. Nah, gitu. Oke, ini sedikit review tentang materi ini ya, osilasi elektromagnetik dan arus bolak-balik. Semoga bisa merecall lagi materi yang sudah kalian terima mungkin di kelas besar gitu. Oke. Selanjutnya kita langsung bahas soal dan solusi tutorial hari ini. Di sini ada soal nomor 1. Coba perhatikan di sini soal nomor 1. Di sini pada rangkaian osilasi LC, nah ini rangkaian LC ya, di mana L itu sama dengan 25 mH dan kapasitansi kapasitornya itu 7,8 mikrofarad, di mana pada saat T sama dengan 0, besar arus adalah 9,2 mA. Kemudian muatan pada kapasitor adalah 3,8 mikrocoulomb dan kapasitor dalam kondisi mengisi. Hitunglah yang A, total energi pada rangkaian LC, yang B, muatan maksimum pada kapasitor, dan yang C, arus maksimumnya. D, jika muatan pada kapasitor dapat dituliskan dalam bentuk Q sama dengan Q total cos omega T plus fasa, hitunglah sudut fasanya. Oke, kita langsung aja ya
untuk solusi soal nomor 1. Seperti biasa, kita menuliskan diketahui dari soalnya. Kita tulis dulu diketahui dari soalnya. Di sini diketahui induktansinya sebesar 25 mH ya. Ini kita konversi ke dalam satuan Henry, jadi 25 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian kapasitornya sebesar 7,8 mikrofarad. Ini kita konversi ke dalam satuan Faraday, jadi 7,8 kali 10 pangkat minus 6 Faraday. Kemudian diketahui arusnya. Arusnya itu sama dengan 9,2 miliampere. Jangan lupa kita konversi ya satuannya ke dalam satuan ampere, satuan internasional. Jadi 9,2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Kemudian muatannya diketahui 3,8 mikrokulom. Di sini jadi 3,8 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Oke, diketahuinya sudah, selanjutnya yang ditanya. Yang A, total energi ya, pada rangkaian LC, kita simbolkan sebagai U. Kemudian yang B, muatan maksimum pada kapasitor. Muatan maksimum kita simbolkan sebagai Q besar, dan yang C, arus maksimumnya, kita simbolkan sebagai I besar ya, I maksimum. Oke, dan yang D adalah sudut fasanya. Oke, kita bahas satu persatu yang dari A dulu. Yang A itu total energi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di review ya, di awal bahwa total energi pada rangkaian LC itu sama dengan energi medan listrik penjumlahan dari energi kapasitor dan energi induktornya. Gitu. Ya. U sama dengan penjumlahan dari energi kapasitor ditambah energi induktor. Energi kapasitor ya, itu energi medan listrik ditambah energi medan magnet. Gitu. Nah, di mana energi medan listrik ini persamaannya itu dari setengah Q kuadrat per C. Muatannya dibagi kapasitansi kapasitornya ditambah energi medan listrik, medan magnet itu sama dengan setengah dikali induktansinya dikali arusnya di kuadrat. Oke. Ini ya, ini persamaan untuk menghitung total energi rangkaian LC. Ya, dari sini kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya, di mana setengah, okay, dikali muatannya tadi diketahui itu sebesar 3,8 kali 10 pangkat minus 6 kulom kuadrat, kemudian dibagi kapasitansi kapasitornya 7,8 kali 10 pangkat minus 6 Faraday ditambah setengah dikali induktansinya tadi sebesar 25 kali 10 pangkat minus 3 kemudian dikali besar arusnya itu 9,2 10 pangkat minus 3 ampere kuadrat. Oke, coba sampai di sini bantu dihitung ya. 3,8 kuadrat kemudian dibagi 2 kali 7,8. Berapa nilainya? Yuk, bantu dihitung. Coba kalau enggak ini dulu deh. 3,8 kuadrat berapa nilainya? Empat 3,8 kuadrat ya. 14,44 ya, oke. 14,44 kali 10 pangkat minus 12. Nah, sekarang 7,8 dikali 2. Berapa nilainya? 19.
16,6 kali 10 pangkat 6. 16,6 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Ini sudah. Sekarang ini 9,2 kuadrat ya, dikali 25 kemudian dibagi 2. Coba bantu dihitung yang ini. 115, Kak. Oke, 115. Tapi itu belum dikuadrat ya, Kak, tadi 9,2-nya, Kak. Oh, Harus iya, kuadrat dulu, bukan, dikuadrat. Kak? Kak, bentar, Kak. Udah? Sorry, berapa? 9,2 kuadrat dikali 25, kemudian dibagi 2. Berapa tadi? 1058, Kak. 1058 ya. kali 10 pangkat. Nah, ini pangkat dengan pangkat dikali ya. Minus 3 kali 2 minus 6, minus 6, minus 3, jadi minus 9. Oke, sekarang coba hitung ini. 14,44 dibagi 16,6. Berapa nilainya? 0,925 kali 10 pangkat 6. 0,925 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Ditambah 1058 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini kan pangkatnya beda ya. Karena ini penjumlahan, jadi kita harus disamain pangkatnya, baru bisa dijumlahkan. Jadi 0,925 kali 10 pangkat minus 6. Ini kita ubah jadi pangkat 10 pangkat minus 6. Jadi 1,58 kali 10 pangkat minus 6. Maka kita peroleh total energinya, yaitu 1,981 ya. 3 kali 10 pangkat minus 6 joule. Jangan lupa ditulis juga ya satuannya. Untuk energi itu satuannya joule. Nah, ini kita peroleh. Misalnya total energi pada rangkaian LC untuk soal nomor 1 itu 1,983 kali 10 pangkat minus 6 joule. Nah, selanjutnya yang B. Ya, kenapa? Tadi saya juga coba hitung, Kak. Yang 14,44 dibagi 16,6 itu bukannya 0,869 ya, Kak? 0,869. Oke, bentar. Oh, iya, iya, ya. Oke, benar ya. Ini 0,869. Ya, benar ya. 14,44 dibagi 16,6 itu 0,869. Kemudian, oke, 0,869 kita jumlahkan dengan ini. 1,058. Berapa jumlahnya? 1,627, Kak. 1,67. 627, Kak. Apa? Berapa? 1,627, Kak. Oke. 1,627. Salah. Berapa? 1,927, Kak. 1,927. Oke. Nah, ini ya total energinya. 1,927 kali 10 pangkat minus 6. Nah, selanjutnya yang B itu nilai muatan maksimumnya.
Nah, untuk menghitung nilai muatan maksimum, nah, coba dilihat di sini. Nilai muatan maksimum pada ini kita menggunakan persamaan ini, total energi ya. Di mana kita lihat di sini, untuk yang ada komponen muatannya itu pada apa? Pada medan listrik ya. Jadi kita menggunakan rumus ini ya. Total energi itu sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C. Karena kita ingin menghitung nilai muatan maksimumnya. Jadi U sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, oke di sini gimana U adalah total energinya ini ya, yang udah kita cari di bagian A. Oke, biar nggak bingung ya. Jadi di sini dari persamaan ini Q kuadrat itu sama dengan 2 dikali total energi dikali C. Q sama dengan, jadi Q sama dengan akar 2U dikali C. Oke. Kita masukkan aja nilai komponennya. Muatan itu sama dengan, konsisten ya, karena tadi di awal kita simbolkan muatan maksimum itu sebagai Q besar, di sini juga. Q kuadrat akar 2, kemudian dikali total energinya yang sudah kita cari di soal bagian A. Bagian A itu 1,927 kali 10 pangkat minus 6 Joule. Kemudian dikali kapasitansi kapasitornya. Sebesar 7,8 kali 10 pangkat minus 6 Faraday. Nah, sekarang bantu dihitung ini berapa nilainya. 2 dikali 1,27 dikali 7,8. Tiga puluh koma nol enam, Kak. 30,0612. Oke, 30,0612 kali 10 pangkat minus 6. Minus 6, jadi minus 12. Oke. Minus 12. Maka kita peroleh nilai muatannya, yaitu akar dari ini. Akar dari 30,0612 berapa? 5,48281. 5,48 kita 28 ya. Kali 10 pangkat. Nah, ini pangkatnya dibagi 2, jadi pangkat minus 6. Satuannya kulom. Jangan lupa diberi satuan juga ya. Nah, ini untuk yang B. Selanjutnya kita bahas yang bagian C. Yang C adalah arus maksimum. Nah, untuk menghitung arus maksimum, kita melihat di persamaan yang bagian A tadi. Di sini komponen yang ada arusnya itu yang ini, yang medan magnet ya, energi pada induktor, yaitu setengah Li kuadrat. Maka untuk menghitung arus maksimum, kita menggunakan persamaan yang itu tadi. Total energi itu sama dengan setengah dikali induktansinya dikali arusnya kuadrat. Jadi I kuadrat itu sama dengan 2U per L. I sama dengan I maksimum itu sama dengan akar 2U dibagi L. Oke, sekarang tinggal dimasukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Sama dengan akar 2 dikali total energinya. Tadi kita peroleh sebesar 1,927 kali 10 pangkat minus 6 Joule. Kemudian dibagi induktansinya sebesar 25 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Maka
In maksimum itu sama dengan, nah coba bantu dihitung di sini, 2 dikali 1,927, kemudian dibagi 25. Hasilnya berapa? Nol 0,15416 Kak. 0,15416. Oke. Kali 10 pangkat minus 3 ya. Minus 3. Nah, ini kan akar. Kalau akar kemudian ada pangkat itu kan nanti dibagi 2 ya. Nah, karena di sini pangkatnya ganjil, itu nanti susah kalau dibagi 2, jadi kita jadi bulatkan aja ya pangkat di sini. Jadi minus 4, kita ambil minus 4. Jadi di sini 1,5416 kali 10 pangkat minus 4. Nah, maka kita peroleh hasil arus maksimum untuk rangkaian LC-nya itu ini, hasil akar dari 1,5416. Coba bantu dihitung akar dari 1,5416 berapa? 1,24161 Kak. 1,24. Oke, kita ambil 3 angka di belakang koma ya. Jadi ini 1,242 kali 10 pangkat minus 2 ampere. Nah, ini nilai besar arus maksimumnya. Selanjutnya, yang D, fasanya ya. Sudut fasa